Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budaya tertentu ya. Silakan pimpin doa dulu ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, angkat tangan atau bilang hadir yang hadir pada pagi hari ini ya. Al-Ijal Bima. Rafa, ada Rafa? Ya. Restu Putra? Gak ada ya? Ya, Restu tadi kirim surat ya. Pulang sehat ya. Doakan nanti Restu digabung ya. Rifda Panjatul Masia hadir ya. Ridwan, Rizky, Bagia. Iya, Bagia sudah sehat? Iya, kemarin sakit ya. Nanti kita doakan ya supaya yang tadi sakit diberikan kesembuhan sama Allah, yang bisa kembali bersekolah dengan kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita belajar, seperti biasa ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya seperti minggu kemarin. Tapi sekarang mah kalau kemarin kamu mendengarkan 10 malaikat Allah, sekarang diganti dengan mengikuti Asmaul Husna ya. Kalian boleh ikut. Menyanyikan lagu bersama Asmaul Husna ya. Iya, itulah ya Garuda Pancasila dengan 99 nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Oh iya, sudah sarapan? Sudah. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Minggu kemarin ya kita sudah belajar tentang sholat Jumat, hukumnya dan juga arti sholat Jumat ya. Kemarin coba masih ingat hukum sholat Jumat itu apa? Apa coba? Ada yang hafal nggak kemarin hukum sholat Jumat itu apa? Ayo, hukumnya apa kemarin? Fardu ain. Apa arti fardu ain? Apa kemarin arti fardu ain itu? Betul. Betul. Ketika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan akan berdosa. Itu adalah hukum sholat Jumat. Nah, pembelajaran kali ini adalah kita mengenal rukun-rukun sholat Jumat ya. Tujuannya supaya kamu paham ya apa rukun sholat Jumat dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, kalian boleh lihat ke depan ke layar ya. Silakan keluarkan buku tulisnya ya. Kita akan terangkan rukun-rukun sholat Jumat ya. Terlihat di papan tulis? Terlihat tidak? Nah, ini adalah rukun-rukun sholat Jumat. Ada berapa kita hitung bareng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi rukun sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama adalah dikerjakan salat saat waktu zuhur dan dilakukan secara yang kedua diawali dengan dua khutbah ya. Khutbah adalah dikerjakan dengan posisi berdiri bagi orang yang mampu. Jadi sholat Jumat itu tidak seperti sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib itu ketika kita tidak bisa berdiri, boleh sholatnya duduk. Ketika duduk tidak bisa, berarti boleh tidur. Nah, kalau sholat Jumat nggak bisa, harus dengan posisi berdiri. Keempat adalah
membaca niat sholat Jumat. bisa niat sholat Jumat sama seperti sholat wajib ya. Dengarkan, usoli fardhu Jumati ya, fardhu lillahi ta'ala. Niat kaulah sholat Jumat 2 rakaat fardhu karena Allah Ta'ala. Sama niatnya. Berapa rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. Sama membaca takbiratul ihram. Yang bacaannya Allahu Akbar kabiro wa ihram ya. Baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sama. Setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat pendek ya. Nah, setelah itu baru iktidal beserta tumanina. Sallallahu liman hamidah. Nah, inilah rukun-rukun sholat Jumat ya. Kita akan lihatkan videonya bagaimana gerakan sholat Jumat dengan bacaannya. Nanti ya, kamu perhatikan. Nanti ini akan dipraktekkan per kelompok sama kamu ya. Makanya kamu jangan ribut, tetap fokus ke depan bagaimana gerakan dan juga bacaan sholat Jumat ya. Ketika akan nanti dipraktekkan kamu paham ya. Nah itu ya, gerakan sholat dengan bacaannya yang benar ya. Yuk, gerakan sholat Jumat beserta bacaannya. Kamu perhatikan, nanti ini akan dinilai dengan tugas kelompok kamu. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Ketiga adalah sedekap. Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada. Urutan keempat adalah ruku. Kelima adalah iktidal atau bangkit dari ruku. Keenam adalah sujud 2 kali dalam 1 rakaat. 7 adalah duduk di antara 2 sujud. Di kaki berikut ini. Ya. 8 adalah tasyahud awal. Dan juga telunjuk tangan-tangannya. Perhatikan telunjuknya ya. ke-9 adalah tasyahud akhir. Ke-10 adalah salam. Menoleh ke arah kanan dahulu, kemudian menoleh ke arah kiri. Itu adalah bagaimana tata cara sholat Jumat dan juga gerakannya beserta bacaannya ya. Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak itu sudah siap untuk mempraktekannya ke depan dengan berkelompok? Siap ya. Nah, nanti silakan kamu pilih 1 orang dari teman kamu untuk menjadi seorang imam, dan teman yang lainnya yang teman satu kelompok itu dijadikan dengan makmumnya ya. 1 orang imam, beberapa temannya jadi makmum. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan kelompok yang pertama dulu nih. Siapa yang mau jadi kelompok yang pertama yang mau maju mempraktekkan sholat Jumat? Nah, teman-temannya boleh nanti diperhatikan ya, bagaimana kelompok multi mempraktekkan sholat Jumat dengan bacaan dan gerakannya gitu ya. Nah, ini yang akan jadi imam. Ini yang akan jadi imamnya multi ya. Tidak usah ribut, dengarkan imamnya multi ya, yang jadi imam. Iya. Silakan kelompok multi tepuk tangan untuk teman-temannya. Sudah mempraktekkan bagaimana tata cara sholat Jumat ya. Tidak apa-apa ketika ada kesalahan, namanya juga kita belajar. Yang salah itu orang yang tidak mau belajar. Itu baru orang yang tidak, tadi sudah diperhatikan ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang kedua, bacaannya ya. Di mana bacaan Al-Fatihahnya, di mana sujudnya, gitu ya, di
penilaian praktek sholat Jumat. Nah, ini adalah adab atau sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat, ya. Bagaimana adab sholat Jumat, atau bisa dikatakan dengan sunnahnya. Sunnah itu hukumnya ketika kita kerjakan dapat pahala, ketika kita tinggalkan tidak berdosa. Kalian mau dapat pahala lebih dari Allah? Mau. Nah, ketika kita ingin pahala lebih dari Allah, maka kita kerjakan sunnahnya. Seperti sunnah atau adab yang berkaitan dengan sholat Jumat, ya. Jadi adab sholat Jumat itu ada 8. Yang pertama, mandi dulu. Selain mandi, kita juga harus memakai pakaian yang bagus dan disunatkan terutama pakaiannya berwarna putih. Ya, kalian kalau misalkan mau sholat itu pakai baju yang bersih. Nah, yang ketiga adalah memakai wangi-wangi. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir. Yang kelima, menyegerakan ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi, melaksanakan sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Yang ketujuh adalah membaca Al-Quran atau zikir sebelum. Yang terakhir adalah memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari deretan adab ini, ya, dari 1 sampai 8 bisa kalian pahami bagaimana tadi kamu sudah bisa mempraktekkan sholat Jumat, ya, juga sudah mempelajari sunnah-sunnah sholat Jumat, ya, dan ini adalah adab ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, dari serangkaian tadi pembelajaran tentang rukun sholat Jumat, adab, juga praktek sholat Jumat, Ibu harapkan ke depannya, ya, keimanan kita terhadap Allah bisa ditingkatkan, ya, dan sholat Jumat bisa dipraktekkan oleh laki-laki di masjid dengan cara berjamaah, dan perempuan juga walaupun tidak sholat Jumat, kalian harus belajar dan harus mengetahui bagaimana tata cara sholat Jumat, ya. Mungkin itu saja, ya, pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan bertemu minggu depan dengan pembelajaran mengenal Rasul Ulul Azmi, ya. Nanti silakan di modul ajarnya kalian buka-buka, ya. Kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi minggu depan kita dengan pembelajaran berikutnya, ya. Silakan dirapikan bukunya, ya. Jangan lupa pembelajaran Ulul Azmi yang akan kita pelajari minggu depan kalian pelajari